mungkin saat ini kau mengalami berbeban berat di dalam hidupmu. Kau mencari pertolongan, tapi pertolongan itu tidak kunjung datang. Tetapi ada Yesus. Ada Yesus yang mau mengajarkan saya dan saudara untuk belajar bersyukur. Dia tahu apa yang kita sedang alami. Oleh sebab itu sebelum firman Tuhan ditaburkan, biarlah kita siapkan hati kita. Haleluya.
Nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Bekerjalah Roh Kudus, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Saudara boleh buka di dalam Matius 20 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal 20 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Kalau sudah siap semua katakan amin. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 20 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. 23. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, kita lanjut sampai ayat 28 tadi ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, itu didasari oleh seorang ibu menginginkan dua anaknya ini di posisi terkemuka, ya, di posisi utama di samping Yesus. Kita baca pada ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Saudara, di sini dia menginginkan bahwa anak-anaknya ini berada di yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Gak mau ada di belakang. Pokoknya yang terkemuka. Ini ungkapan dari seorang ibu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kayaknya tidak sesuai ya dengan harapan. Tetapi inilah jalan naik menurut Yesus. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah jalan naik adalah turun. Bingung saudara ya, jalan naik kok turun. Tetapi inilah yang dikatakan Yesus. Untuk naik kita harus turun. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu, kita pengennya cepat-cepat jadi bos. Ya enggak? Kita pengen cepat-cepat jadi pemimpin. Kita enggak mau ikuti proses yang namanya jadi pelayan, jadi hamba. Disuruh sana, suruh sini. Pengennya jadi bos. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kembali Yesus mengajarkan saya dan saudara pada saat ini, kalau kita mau menjadi yang terbesar, menjadi besar, berarti harus menjadi pelayan. Pada ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan, jalan adalah hal yang sangat penting.
jalan adalah hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan. Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa jalan adalah hal terpenting dalam sebuah perjalanan melebihi dari tujuan. Kan kadang-kala orang bilang begini, nggak apa-apalah sama-sama toh sama nyampe juga. Terserah jalannya dari mana. Ingat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Bagi Yesus, jalan ini penting. Jadi bukan hanya suatu pencapaian, suatu tujuan yang menentukan, tapi bagi Yesus jalan ini adalah hal yang terpenting melebihi dari tujuan yang dicapai oleh setiap kita. Saudara, cara atau proses yang terpenting daripada pencapaian. Jadi caranya, kadang-kala anak-anak kan pengen begini, yang penting nilai 100, nggak peduli, wes pokoknya nyontek atau gimana, yang penting nilainya 100. Terserah mau caranya gimana, yang penting cuannya banyak. Ya kan? Nah ini cara dunia. Tapi bagi Yesus, jalannya, prosesnya, caranya itu yang penting. Bukan tujuannya, bukan suatu pencapaiannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalan atau cara atau proses itu adalah dasar atau fondasi dari sebuah pencapaian. Saudara, kita pegang ini dalam kehidupan kita, hati-hati. Karena apa? Jalan, cara, atau proses ini adalah dasar atau fondasi dalam sebuah pencapaian kita. Kalau sampai cara kita salah, proses yang kita jalani salah, maka hasil yang kita akan capai itu tidak akan bertahan. Ya gimana kalau susun fondasinya aja miring, saudara? Ke atas, saudara, itu pasti miring dan roboh. Tidak akan bertahan. Jadi sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, perhatikan cara kita. Perhatikan apa yang kita jalani. Jangan kita hanya fokus kepada tujuan dan kita tidak peduli dengan hal-hal yang kita jalani, caranya bagaimana, caranya nggak benar, nggak apa-apa menurut kita. Nah, itu cara dunia yang salah. Tetapi bagi Yesus, Yesus mau supaya kita belajar untuk menjalani jalan atau cara atau proses yang benar. Saudara, kita bisa belajar dari sebuah pohon, ya. Di sini saya mencatat sebuah pohon, kalau mau dia rimbun, ini Bapak Gembala seneng, ya, seneng pangkas-pangkas bunga dan lain sebagainya supaya rimbun. Nah, saudara, apa manfaat dari pemangkasannya itu? Saya catat di sini, pertama, mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Ini sebuah pohon, harus dipangkas untuk apa? Semakin rimbun,
mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Kenapa? Dipangkas manfaatnya merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Dipangkas. Berikutnya, apa manfaat pemangkasannya? Yang ketiga, menyelamatkan tanaman, menyuburkan dan menyehatkan. Dan juga manfaat lainnya yaitu memperpanjang usia sekaligus peremajaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala ketika kita sudah menanjak, kita sudah naik. Loh, kok seperti ular tangga, main ular tangga, saudara tahu? Kok kena ekor? Cium, turun. Kadangkala Allah mengajarkan kita, Allah mau mengajarkan kita untuk kita turun, menuju jalan menurun, harus turun. Ada kekuatan yang harus kita ambil lagi untuk naik level berikutnya. Tapi kadang-kala kita berontak, kita katakan, Tuhan kenapa aku turun? Kenapa bisnisku sepertinya merosot? Kenapa usahaku sepertinya merosot? Apa yang aku doakan, bukannya Tuhan jawab, tetapi malah ada masalah baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ada di jalannya Tuhan, engkau ada di caranya Tuhan, engkau ada di prosesnya Tuhan, jangan takut. Karena apa? Allah akan membawa engkau naik. Tapi kalau engkau ada di cara yang salah, engkau ada di jalan yang salah, engkau ada dalam proses yang salah, bertobatlah. Ubah caramu. Supaya Tuhan akan mengangkat engkau. Amin. Tuhan akan bawa engkau naik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus katakan kepada murid-murid seperti itu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini dibutuhkan hati. Sekali lagi, berurusan dengan hati. Berurusan dengan hati ini loh. Perbedaan ajaran dunia dan ajaran Yesus. Kalau dunia mengajarkan, perhatikan, harus memperhatikan, mengutamakan, sangat menghormati, ya, sangat menghormati orang-orang terhormat, orang-orang penting. Tapi kalau Yesus mengajarkan, perhatikan orang lain, orang yang membutuhkan, mungkin dikatakan orang miskin yang ada di sekitarmu. Ketika orang-orang terhormat menurut dunia datang dalam sebuah pertemuan, cepat silakan, gitu ya. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus suruh kita perhatikan orang-orang yang terlantar, yang tidak dianggap, orang-orang yang membutuhkan, mungkin yang berpredikat orang miskin menurut banyak orang. Justru itu yang disuruh Yesus, perhatikanlah mereka. Itu perbedaan ajaran dunia dan ajaran Yesus. Dunia mengajarkan, hancurkan musuhmu. Kalau ada musuh, hancur noes, ya, babat habis. Tetapi Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu. Berat? Beratkah? Enggak gampang memang. Tapi inilah jalannya. Jalan menurun. Yang harus kita lewati. Amin. Yang harus kita lewati
untuk menuju ke level yang lebih lagi. Engkau harus melewati jalan turun. Dikatakan, peganglah hak-hakmu, tapi Yesus katakan lepaskanlah hakmu. Seperti dia melepaskan haknya, melepaskan atributnya untuk datang ke dalam dunia ini. Hanya untuk saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mengajarkan, kuasailah orang lain. Usahakan orang lain tunduk kepada kita. Tetapi ajaran Yesus yang tadi kita baca, layanilah orang lain. Amin saudara. Enggak gampang, tetapi ini ajaran Yesus yang harus kita jalani. Ini jalan, ini cara, ini proses. Untuk kita naik level. Enggak mau Masa aku harus layani dia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ini adalah ajaran Yesus. Kalau engkau mau menjadi besar, hendaklah jadi pelayan. Kalau ingin menjadi terkemuka, jadi hamba. Bukan berarti kita nggak bisa menjadi pemimpin ya. Pokoknya kita jadi orang yang disuruh-suruh terus. Bukan itu, tapi sikap hatimu yang Yesus mau berurusan saat ini. Sikap hati kita. Kadangkala menjadi pemimpin, menjadi bos, pokoknya semuanya nih, telunjuk nih, main terus telunjuknya. Hei kamu. Seperti itu. Saudara, tetapi Yesus, dia datang dan merangkul setiap orang. Dia adalah Raja. Siapa kita? Kok begitu sombongnya kita? Gak mau menganggap orang lain lebih. Pokoknya saya yang harus lebih. Orang-orang harus tunduk kepada saya. Untuk melayani, tunggu dulu. Saudara, sekali lagi Yesus mengajarkan saya. Ini firman Tuhan juga buat saya saudara. Buat kami hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya untuk jemaat, bukan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan, kalau enggak jaga, bukan hamba Tuhan, tapi jadi bos. Perintah ini. Saudara, tetapi Yesus mengajarkan saya dan saudara untuk merendahkan diri, melayani. Ini ajaran Yesus. Kalau ajaran dunia, jadilah yang tertinggi. Tetapi Yesus mengajarkan, rendahkanlah dirimu. Ya. Rendahkanlah diri. Ini kembali lagi, sikap hati. Sikap hati yang dilihat Yesus. Saudara, coba saudara buka dalam Amsal 15 ayat 25. Saya minta ditampilkan Amsal 15 ayat 25, Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Allah menentang orang congkak. Allah gak suka dengan orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh. Dikatakan rumah orang congkak dirombak Tuhan.
Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Makanya hati-hati, jangan sampai suka memindahkan batas tanah, apalagi seorang janda. Ya, hati-hati. Tuhan katakan, Tuhan jadikannya tetap. Tidak ada yang dapat menggugat. Berikutnya kita lihat Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Saudara baca, kita baca sama-sama ayat ini dalam Amsal 16 ayat 18 sampai 19. 2-3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ini firman Tuhan, saudaraku. Hati-hati. Jangan sampai kita hancur. Karena kita selalu bentengi hati kita ini loh. Gak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hati kita ini loh. Gak mau ditegur sama firman Tuhan. Ini yang membuat kita hancur. Padahal Allah gak mau. Seperti itu. Sehingga Allah mengajarkan. Yesus mengajarkan kita. Untuk ikuti jalannya. Yaitu jalan turun. Jalan turun. Kesombongan awal dari kegagalan. Ya, jadi kesombongan itu adalah awal dari kegagalan. Sedangkan kerendahan hati adalah awal dari keberhasilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saling mengingatkanlah kita. Saling mengingatkan, suami istri saling mengingatkan ketika suami sudah mulai sombong menurut istri yang sudah melihat, wah ini sudah tidak sesuai firman nih. Ingatkan dengan kasih. Ya. Istri mungkin sudah mulai tidak sesuai firman. Sudah mulai sombong. Tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Suami, ingatkanlah dengan kasih. Alarm kesombongan, perhatikan, ada alarm sebenarnya dalam diri kita. Alarm kesombongan itu sikap yang menghargai diri sendiri karena keberhasilan. Jadi pokoknya semua ini karena saya. Hahaha. Mungkin begitu ya. Semua karena saya. Ini berhasil, yang A berhasil, B berhasil, C berhasil. Semua karena saya. Tetapi ketika gagal, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan orang lain. Ini berarti kita tidak mau ego kita tersentuh. Sombong, saudara, itu alarmnya. Alarm. Kalau sampai kita melakukan sesuatu dan kita merasa bangga, kita katakan, oh karena saya itu. Ya. Itu alarm, saudara. Ting, 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 ting. Sombong, sombong, sombong. Gitu ya. Jangan sampai selalu berasa karena saya, karena saya, karena saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus kembali mengingatkan saya dan saudara pada saat ini bahwa Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus mengingatkan hal ini kepada kita? Yesus mau memiliki hati kita.
Yesus mau memiliki hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita tempatkan Tuhan di nomor kesekian. Kalau kita melihat hari-hari ini yang kita perlakukan Tuhan bagaimana, kadangkala kita menempatkan Tuhan itu sebagai asisten. Ya. Saudara, Tuhan mau memiliki hati kita. Ya. Hatimu. Hatimu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menempatkan Tuhan di nomor kesekian. Cadangan udah cadangannya nomor kesekian. Jadi ketika kita sudah tidak berdaya, kita merasa bahwa aku tidak mampu lagi, baru cari Tuhan. Kadang-kala kan gitu. Saat kita mungkin menurut kita mau ini oke, mau itu semua terpenuhi, kita melupakan Tuhan. Kita katakan sudahlah, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita tidak berdaya lagi, baru kita mengambil keputusan cari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Itu adalah jalan untuk engkau naik. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Kalau masih rasa banggaan diri, rendahkanlah hatimu. Itu jalan menuju level berikutnya. Karena jalan naik adalah turun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau mau naik, engkau harus turun di kaki Tuhan. Jika engkau mau naik, engkau harus turun di kaki Tuhan. Turun di kaki Tuhan. Turun dengan sikap hati bagaimana? Aku butuh engkau Tuhan. Aku cinta engkau Tuhan. Merasa bahwa aku ini tidak bisa tanpa Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidupku. Bukan tambal butuh. Saudara, Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Ya. Tuhan mau saya dan saudara memiliki kerendahan hati. Kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 10. Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Jadi ternyata waktunya Tuhan. Gak apa-apa engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau turun di kakinya Tuhan. Mungkin orang berkata bahwa dia kayak gitu. Gak usah peduli. Ya, gak usah peduli. Karena waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan mengangkat engkau. Ya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Dan itu jadi saudara. Itu ya dan amin. Ya, itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah ngomong, itu
berarti ya dan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, turun di kaki Tuhan, perbaiki akar imanmu. Perbaiki akar imanmu. Karena akar iman kita itu yang menentukan seberapa kuatnya kita. Kerohanian kita kuat atau tidak, itu ditentukan dari iman kita. Akarnya nancap enggak dia di dalam Tuhan. Ataukah hanya di permukaan, saudara? Itu butuh waktu. Intensitas kita dengan Tuhan. Bukan bim salah bim jadi. Tapi hatimu terus dilatih dengan Tuhan. Terus. Saudara lihat kalau saudara ke Surabaya, itu pohon jati, ya kan? Ada pohon jati. Kalau di musim kemarau, saudara, dia itu enggak galau, saudara. Ya, musim kemarau, kekurangan air, dia rontohkan daun-daunnya. Sepertinya turun. Kayaknya kok mau mati. Kalau orang nggak ngerti, wah kering ya. Tapi saudaraku, dia ada di fase turun. Mengumpulkan kekuatan di saat-saat tidak berdaya. Kemarau, tapi tidak galau. Karena waktu hujan lagi, rimbun lagi, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Jangan sampai sudah payah tapi kita katakan, aku loh masih bisa, aku gak butuh Tuhan. Binasa, saudara. Kadang-kadang kita berkata begini mungkin. Bagaimana mungkin saya mau melayani? Saya mau melayani istri saya, kalau saya punya uang banyak. Saya bisa ngasih, dia bisa ke salon dan lain sebagainya. Padahal melayani istri, memberi hati perhatiannya aja yang terbaik, itu sudah wow di hadapan Tuhan. Melayani suami, bukan harus masak-masak enak terus. Tetapi saudaraku, perhatian, ungkapan rasa sayang, itu sudah wow di hadapan Tuhan. Dan juga suami. Tapi kadangkala untuk mempraktekkan ini loh. Yang Yesus katakan tadi dalam Matius 20 ayat 26 dan 27 sampai 28 tadi, itu sulitnya minta ampun. Mungkin kita berkata begini, saya pengen hubungan rumah tangga saya itu naik. Tapi sama-sama angkuh. Gak mau saling melayani. Ini. Pokoknya saya yang dilayani. Yang satu, saya yang dilayani. Gimana? Mau naik. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau. Untuk naik, kita harus turun. Ya. Turun apa maksudnya? Hati kita ini loh. Turun, ada kerendahan hati. Menganggap dia yang harus saya berikan yang terbaik. Suami, beri yang terbaik buat istri. Istri, beri yang terbaik buat suami. Maka kita akan melihat level hubungan
suami istri, keluarga, keharmonisan keluarga kita itu akan naik. Naik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kerendahan hati. Jalan naik adalah turun. Untuk jalan turun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapkan waktu terbaikmu untuk Tuhan. Jangan yang sisa. Ya. Untuk jalan turun, sekali lagi, untuk jalan turun, siapkan waktu terbaikmu untuk Tuhan. Jangan yang sisa. Berikutnya, untuk jalan turun, libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Libatkan Tuhan. Apapun itu, tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan senang. Tuhan gak merasa direpotkan, saudara. Malah Tuhan senang. Untuk jalan turun, miliki hati Tuhan, yaitu melayani, bukan dilayani. Jalan naik adalah turun. Hatimu harus ada kerendahan hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kamu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan datang di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Kalau itu berupa teguran, biarlah kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau itu mengingatkan kita, biarlah itu menjadi peringatan agar kita berhati-hati. Sehingga kita dapat menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak berdosa di hadapannya. Mari saudara, bawa hati kita. Biar Tuhan mengubahkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku
Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Baik kami, hamba-hamba-Mu, maupun umat-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami mampu menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Yang dalam keadaan yang kurang sehat. Dan menolong, memberikan perlindungan. Tuhan yang menjamah. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Balas berkati buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan apapun itu juga Tuhan. Balas berkati yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas memberkati. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa atas umat-Mu. Saudaraku, marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah Allah itu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.